Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan melanjutkan tentang materi ya tentang peran bidan dalam pelayanan kesehatan primer, di mana mungkin ibu-ibu bidan tahu ya atau mahasiswa kebidanan tahu bahwa memang ada banyak peran bidan ya, tetapi di sini bahasan yang akan kita bahas adalah tentang pelayanan kesehatan primer, di mana untuk latar belakangnya, untuk kesehatan primer sendiri atau PHC adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode, teknologi praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat. Nah, di sini melalui apa? Melalui partisipasi mereka sepenuhnya, kemudian serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Nah, di sini jadi harapannya untuk PHC ini semua masyarakat dari tingkat lapisan sosial rendah, ekonomi rendah, kemudian menengah sampai dengan atas itu bisa ikut serta dalam PHC ini, karena memang tujuan utamanya adalah untuk kesehatan masyarakat. Kemudian di sini untuk peran bidannya yang pertama ada bagian-bagiannya ya. Untuk peran bidan di sini dalam PHC yang pertama sebagai pelaksana atau provider care. Nah, sebagai pelaksana di sini bidannya memegang peranan penting untuk meningkatkan pelayanan yang menyeluruh dan bermutu di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan kebidanan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi provider care ini yaitu sebagai bidan pelaksana itu tugasnya adalah meningkatkan upaya pengawasan ibu hamil. Jadi kita fokus di kebidanannya. Kemudian meningkatkan gizi ibu hamil dan ibu menyusui, meningkatkan penerimaan gerakan KB, meningkatkan kesehatan lingkungan, meningkatkan sistem rujukan, meningkatkan penerimaan imunisasi pada ibu hamil dan juga bayi. Jadi bentuknya sebagai bidan pelaksana. Jadi di sini bidan melaksanakan mulai dari pengawasan, kemudian meningkatkan gizi ibu hamil sampai dengan melaksanakan kegiatan imunisasi. Semuanya dilaksanakan sebagai bidan dalam perannya sebagai pelaksana atau provider care. Kemudian yang kedua sebagai pengelola. Nah, pengelola di sini bidan itu kadang bisa sendiri ataupun juga bisa kolaborasi dengan pelayanan kesehatan yang lainnya. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan yang dilakukan bidan antara lain yang pertama bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat mengkaji kebutuhan utama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak itu apa. Nah, di sini bisa mungkin dalam kegiatan MMD, musyawarah masyarakat desa. Jadi di sini bidannya bersama dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan petugas puskesmas yang lain itu membahas ada masalah apa nih yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anaknya. Kemudian mengelola pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB sesuai dengan rencana. Jadi lingkupnya memang masih kesehatan ibu dan anak ditambah dengan Kespro dan KB. Nah, di sini KB itu ada banyak. Mungkin di sini bidan bisa membuat planning atau rencana dengan ibu pada saat trimester 3 kehamilan atau mungkin pada saat ibu postpartum untuk merencanakan KB apa sih yang cocok untuk si ibu ini. Kita memberikan pilihan tapi juga memberikan pengertian bahwa ada kurang dan lebihnya dari KB yang akan ibu ambil dan ibu rencanakan gitu, sehingga ibu punya pilihan sendiri yang tepat untuk dirinya sendiri karena dia paham apa yang dia butuhkan saat ini gitu. Kemudian mengkoordinasi, mengawasi dan membimbing kader, dukun dan petugas kesehatan lain dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB. Jadi di sini dibantu ya, jadi bidan tidak sendirian, ada dukun yang bisa mungkin menjadi hal yang harus dibimbingnya gitu, dukun yang harus dibimbingnya dalam kegiatan pelaksanaan kesehatan ibu dan anak gitu, atau mungkin kader yang bisa dikerahkan untuk membantunya dalam melaksanakan posyandu gitu, posyandu bayi, balita atau posyandu ibu hamil gitu ya, itu atau posyandu lansia itu bisa diarahkan untuk dibantu oleh kader gitu. Kemudian mengembangkan
Strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak serta KB dalam pemanfaatan sumber daya program dan sektor. Jadi di sini strategi apa atau rencana apa untuk peningkatan kesehatan masyarakat, di sini bisa juga dilakukan bidan sebagai pengelola. Jadi dia harus berkoordinasi dengan orang-orang atau sektor-sektor yang bisa terlibat dalam program tersebut, seperti itu. Kemudian sebagai pendidik atau health education, di sini yang kita bicarakan adalah dalam lingkup PHC ya. Jadi bukan sebagai bidan sebagai dosen kah, sebagai di luar dari PHC ini, tapi kita lingkup dalam PHC ini seperti apa. Jadi pendidik di sini adalah bidan bisa mendidik masyarakat untuk memegang peranan penting seperti pentingnya arti pengawasan hamil. Jadi bidannya mendidik atau memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu, suami, keluarga atau orang-orang sekitarnya untuk menerangkan bagaimana pentingnya arti pengawasan ibu hamil. Nah, ini harus dijelaskan karena memang kalau di dalam satu rumah ada yang hamil, itu bukan hanya ibu saja yang hamil. Artinya yang harus memberikan dukungan, kemudian dorongan, motivasi itu adalah suami dan juga kerabat dekatnya, khususnya orang yang satu rumah dengan ibu hamil tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya suami siaga, tapi juga ada mertua siaga, mungkin ada ibu yang siaga, kemudian ada bapak atau kakeknya yang siaga. Nah, ini semuanya harus benar-benar mengawasi ibu yang hamil di dalam rumah tersebut. Kemudian pentingnya arti imunisasi dan KB. Nah, di sini bidan juga harus memberikan minimal penkes dulu nih agar paham apa sih pentingnya imunisasi, bagaimana sih pentingnya KB. Nah, itu harus diberikan penjelasan ya tentang pencegahan penyakit kalau imunisasi, kemudian tentang menjarangkan kehamilan demi kesehatan reproduksi untuk yang KB. Nah, itu harus dijelaskan ya. Mungkin ada beberapa paradigma di bagian ini ya. Paradigmanya mungkin ada beberapa yang menganggap imunisasi itu tidak diperbolehkan atau KB itu tidak diperbolehkan. Silahkan bidannya memberikan pengertian atau wawasan kepada masyarakat ya, bahwa yang dikatakan imunisasi seperti apa, KB itu seperti apa gitu, sehingga bisa diterima dengan baik oleh mereka, seperti itu. Kemudian mengarahkan kemana persalinan dilakukan untuk mendapatkan wellborn baby. Jadi ada beberapa memang persalinan yang bisa fisiologis atau normal, yang bisa ditolong di tempat praktik bidan sendiri atau di PHC ini, tapi ada juga yang memang lebih baik itu dilakukan rujukan. Jadi harus diarahkan ya. Itu bisa diarahkan pada saat P4K, pada saat ibu mau bersalin. Nah, di situ diarahkan. Kira-kira ibu ini bisa nggak melahirkan normal ya? Kita arahkan. Mungkin hanya ibu bisa bersalin normal. Jadi nanti ibu tetap bisa datang ke tempat saya, atau mungkin bisa datang nanti ke puskesmas terdekat gitu. Tapi kalau kita lihat ternyata resiko tinggi, artinya ibu itu mau nggak mau ya harus bersalin di rumah sakit gitu, harus dalam pengawasan dokter, seperti itu. Kemudian pengawasan postpartum dan persiapan untuk merawat bayi dan menyusui. Jadi di sini juga harus diberikan edukasi atau pendidikan ya tentang pengawasan postpartum, terutama untuk perdarahan atau infeksi dan lain-lain, serta merawat bayi dan menyusui. Ini adalah tugas dari bidan sebagai pendidik gitu ya. Jadi jangan dikategorikan pendidik itu hanya pada lingkup sekolah atau pendidikan tinggi, tidak, tetapi pendidik itu juga bisa dalam pemberian informasi atau penkes, pemberian edukasi kepada masyarakat, khususnya untuk kesehatan ibu dan bayi. Kemudian bidan sebagai pengamat kesehatan atau health monitor. Nah, di sini tugasnya adalah melakukan monitoring terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, dan masyarakat yang menyangkut masalah-masalah kesehatan yang timbul serta berdampak terhadap status kesehatan mereka melalui kunjungan rumah, pertemuan-pertemuan dengan cara observasi dan pengumpulan data. Nah, ini ya. Jadi bidan sebagai pengamat ini dia bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan,
Tapi di sini bidan harus tahu nih ada masalah-masalah kesehatan apa yang timbul di masyarakat atau di desa tempat dia ditempatkan, ya. Nah, kemudian di sini melalui kunjungan rumah pertemuan itu bisa dilakukan observasi dan pengumpulan data, ya. Masalah-masalah kesehatan di sini bisa masalah yang khusus pada kebidanan saja atau umum pada masyarakat, karena memang bidan itu kan ditempatkan di desa, ya. Jadi kesehatannya mulai dari individu, keluarga maupun masyarakat, termasuk ibu dan bayi di sana. Jadi di sini harus tahu nih, mengamati, bidannya harus menjadi pengamat tentang masalah-masalah kesehatan yang timbul pada desa tempat dia ditempatkan, seperti itu. Kemudian sebagai koordinator pelayanan kesehatan atau koordinator servis. Nah, di sini tugasnya adalah mengkoordinasi seluruh kegiatan upaya pelayanan kesehatan puskesmas dan masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sehingga tercipta keterpaduan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, di sini dia sebagai koordinator, ya. Koordinator itu tugasnya mengkoordinasi seluruh kegiatan apa saja, ya, yang ada di puskesmas ini. Ini mungkin bisa dilakukan oleh Bikor atau bidan koordinator, ya, di mana dia yang akan membagi nih atau mengkoordinasi, oh si ini tugasnya adalah HKIA, si ini tugasnya adalah di imunisasi bayi dan balita, atau si ini tugasnya, nah itu dia yang akan membagi tugas untuk teman-teman sejawatnya yang berada di bawah koordinatornya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, sebagai pengorganisasian pelayanan kesehatan atau sebagai organisator. Jadi dia sebagai pengorganisasi, memberikan motivasi untuk meningkatkan partisipasi individu, keluarga, dan masyarakat dalam setiap upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya ada posyandu, kemudian dana sehat. Ini dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan. Ya, jadi di sini diberikan contoh, ya, misalnya sebagai pengorganisasi posyandu. Nah, di posyandu itu ada perencanaan, ya, ada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaiannya seperti apa. Nah, ini sebagai pengorganisasian, gitu. Jadi tugas bidan itu banyak, ya, banyak sekali, ya. Ini di sini kita kalau sebagai organisator itu harus bisa memberikan motivasi dan dukungan, terutama untuk responden atau mungkin untuk klien kita atau pasien kita yang memang itu memerlukan atau harus bisa masuk dalam lingkup kelompok yang akan kita buat, gitu. Contohnya kita akan membuat nih posyandu remaja. Ya, kita harus tahu dulu permasalahan apa yang ada di remaja di tempat kita, di desa kita tersebut, gitu. Kalau selama remaja ini butuh nih diberikan konseling atau komunikasi atau edukasi tentang seks bebas karena banyak sekali terjadi hamil di luar nikah, seperti itu. Nah, iya, berarti kita harus fokus ke sana, gitu. Atau ternyata banyak remaja yang mengalami anemia karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengkonsumsi makan makanan yang bergizi itu seperti apa. Berarti kita harus memberikan edukasi tentang itu dan lain-lain. Nah, di sini bidan harus menjadi organisator yang bisa mengorganisasi kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian dan partisipasi aktifnya dalam kegiatan tersebut, gitu. Kemudian yang kedua, ketentuan dan peraturan. Jadi kita sudah ada peraturannya, ya, dari pemerintah tentang kebidanan primer. Mulai dari WHO sendiri diperkenalkannya PHC itu tahun 70-an dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kalau di Indonesia sendiri ada 3 strategi utama, yaitu kerjasama multisektoral, partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dengan pelaksanaan di masyarakat. Jadi ada 3 strategi yang digunakan PHC di Indonesia. Kemudian dalam mendukung strategi PHC, Kementerian Kesehatan RI mengadopsi strategi PHC yang sejalan dengan misi kementerian, yaitu yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Jadi kembali lagi ke masyarakat, ya, dari kita kemudian untuk kita juga, gitu. Jadi
apa yang menjadi kelebihan dari masyarakat nih, apa yang bisa didaya gunakan dari masyarakat yang tujuannya memang untuk kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna. Jadi sebisa mungkin pelayanan kesehatan PHC ini tujuan utamanya adalah masyarakat di tempatnya dulu, melindungi kesehatan masyarakat mereka dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna. Jadi pelayanan kesehatan yang terbaik lah yang diberikan untuk kesehatan masyarakat tersebut. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Jadi mungkin di setiap daerah ada yang kesulitan dalam hal demografi mungkin atau transportasi mungkin. Nah, ini harapannya semua kalangan masyarakat ya, bukan hanya yang ekonominya rendah tapi juga yang berada di daerah yang terpencil itu sama ratanya bisa merasakan pelayanan kesehatan ini. Mau itu kita yang ke sana jemput bola kah, atau mungkin kita yang memfasilitasi melaksanakan posyandu di sana kah, seperti itu. Nah, ini harus rata. Jadi tidak ada pembedanya masyarakat yang ada di desa ataupun masyarakat yang ada di pelosok desa itu harus sama dalam menerima pelayanan kesehatan. Kemudian menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini harapannya ya, karena tata kelola pemerintah yang baik juga akan berpengaruh terhadap PHC ini, karena bagaimanapun pemerintah lah yang membuat kebijakan gitu terkait dengan PHC atau pelayanan kesehatan primer ini. Kemudian kita masuk ke model continuity of midwifery care atau kita sebut dengan COMC ya, COMC. Yang pertama COC-nya dulu atau continuity of care. Itu adalah suatu proses di mana pasien dan tenaga kesehatan yang kooperatif terlibat dalam manajemen pelayanan kesehatan secara terus-menerus menuju pelayanan yang berkualitas tinggi. Ini bukan hanya bidan ya, tapi seluruh petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan itu harus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik atau berkualitas yang tinggi untuk pasiennya. Sedangkan COMC atau Continuity of Midwifery Care itu adalah model asuhan kebidanan yang memberikan pelayanan kebidanan oleh satu bidan yang sama dan dapat dilakukan pada saat antenatal care yang bertujuan untuk mempersiapkan persalinan. Jadi COMC ini berkesinambungan atau berkelanjutan. Ya, kita ikutin nih dari mulai hamil, dari mulai ibunya periksa ANC ya, dengan bidan komala. Jadi dari awal memang dengan saya si pasien ini sampai dengan persiapan persalinannya nih, karena ibunya memang bisa normal ya, semuanya tidak ada masalah, ya dipersiapkan bersalinnya juga di tempat bidan komala gitu sampai dengan selesai nifasnya, bayinya, semuanya dilakukan di satu bidan atau satu orang dalam memberikan asuhannya gitu. Tapi kalau dia dengan bidan A, pindah lagi dengan bidan B, itu namanya tidak berkesinambungan atau tidak berkelanjutan atau tidak COMC pemberiannya ya. Jadi kita harusnya memang di satu bidan saja atau satu tenaga kesehatan saja, karena dia yang tahu nih dari awal riwayat kita seperti apa gitu. Jadi harapannya kalau sudah periksa dengan satu bidan atau periksa dengan satu dokter, ya lanjutkan dengan dokter tersebut atau bidan tersebut, karena dari awal memang yang tahu riwayatnya itu adalah tenaga kesehatan tersebut, seperti itu. Kemudian model pelayanan persalinan berkelanjutan, di sini ada beberapa model. Ada persalinan yang difasilitasi yang memenuhi standar, kemudian menjamin penduduk miskin untuk bersalin di vaskes, membangun jaringan rujukan antara fasilitas kesehatan dan RS, menerapkan kebijakan penjaminan kualitas di RS, menjalankan strategi promosi, menjalankan sistem surveillance kematian dan neonatal. Jadi di sini lengkap ya untuk model pelayanan persalinan berkelanjutan. Semuanya harus benar-benar dipantau dan difasilitasi mulai dari awal persalinan sampai dengan dilakukan sistem surveillance ya jika ada kematian atau pada ibu maupun pada neonatusnya, seperti itu. Terima kasih sampai di sini untuk materi kita hari ini. Silahkan untuk dipahami kembali ya, karena sebenarnya masih banyak sekali model untuk pelayanan kesehatan ya. Tapi di sini kita akan fokusnya hanya di kebidanan, seperti itu. Silahkan dipahami kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.